Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Zaidan Fadlur Rahman. Saya Yun Kurniawati. Saya Sabrina Narulita. Saya Jevi Kalista Putri. Saya Yudi Permatasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memenuhi tugas mata kuliah PKN yang diambil oleh Bapak Sika Adrian, yaitu tugas video dengan tema konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Demokrasi memberikan kesempatan perubahan karena dapat menjawab persoalan masyarakat yang berubah-ubah. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang semua warganya memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka sebagai warga negara. Sementara itu, ada banyak yang mendefinisikan demokrasi sebagaimana yang dikemukakan para ahli sebagai berikut. A. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Yang pertama adalah demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh rakyat ikut serta dalam pemerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Dan kedua dari KBBI adalah demokrasi adalah suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama buat semua warga negaranya. B. Abraham Lincoln. Demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. C.F. Strong berkata, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kebanyakan dari anggota dewan yang berasal dari masyarakat turut dan dalam kegiatan politik yang berdasarkan pada sistem perwakilan. Yusuf Al-Qadrawi berkata juga, demokrasi yaitu warga masyarakat bias menunjuk seseorang untuk mengurus dan mengatur segala urusan mereka melalui suatu wadah. Menurut Hasan Kilsed, awal idenya datang, demokrasi adalah kebebasan yang ada di setiap benak manusia. Prinsip demokrasi. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pada pelaksanaan kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, tiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih bagi jabatan tersebut atau jabatan di bidang kekuasaan lainnya. Yang kedua, orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status suatu anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen, haruslah dipilih melalui suara pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Di antaranya, tidak boleh ada pemilikan istimewa pada jabatan apapun karena adanya ketetapan UUD atau UU walau dengan alasan apapun. Yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi, kekuasaan dalam negara, dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Nilai-nilai demokrasi dalam teori Zamroni atau dalam Bambang Yuniarto menyatakan bahwa demokrasi akan tumbuh dan kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, yaitu toleransi, kebebasan mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan, dan keseimbangan. Kelebihan dan kekurangan demokrasi. Kelebihannya, yang pertama, kebebasan individu dijunjung tinggi, kekuasaan pemerintah lebih terbatas, dan yang ketiga, tiap penduduk bisa mengakui hak pendapat yang lebih tinggi.
Kekurangannya menurunnya tingkat gotong royong, rakyat menjadi individual, dan terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi. Demokrasi terpimpin, kelebihannya sesuai dengan integritas yang terjadi secara nasional, mampu membuat Irian Barat kembali ke Indonesia, dan yang terakhir berperan sebagai sistem pemerintahan pelopor gerakan non-blok dan menjadi pemimpin di Asia dan Afrika bagi Indonesia. Kekurangannya menghambat konstitusi negara, banyaknya terjadi pertentangan ideologis selain Pancasila, dan terjadi ketidakadilan di dunia politik. Demokrasi Pancasila Orde Baru, kelebihannya keamanan negara terjamin dan meningkat. Kebutuhan dalam negeri tercukupi terutama pangan, peningkatan pendapatan per kapita rakyat, dan banyak investor yang masuk ke Indonesia. Kekurangannya maraknya praktik KKN. Yang kedua, membangun negara tidak merata. Yang ketiga, terjadi kesenjangan pembangunan terutama di Pulau Jawa dibandingkan wilayah lain. Dan yang keempat, kebebasan rakyat untuk berpendapat sangat terbatas. Demokrasi Pancasila Orde Lama, kelebihannya hak asasi manusia dijunjung tinggi, pembangunan dilakukan secara menyeluruh, adanya pemberantasan korupsi, demokrasi lebih sesuai dengan Pancasila, dan yang terakhir kebebasan berpendapat lebih dihargai. Kekurangannya, masyarakat bisa terlalu bebas dan membuat kerusuhan. Yang kedua, terjadinya salah penafsiran terhadap reformasi, dan yang ketiga, rendahnya pengetahuan di bidang politik. Macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. 2. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, yaitu ada 1. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, 4. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Selanjutnya berdasarkan prinsip ideologi, yaitu ada demokrasi liberal, ada demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan kenegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Unsur penting tersebut antara lain negara hukum, masyarakat madani, dan aliansi kelompok strategis.